Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang media pertumbuhan mikroorganisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salwa Anfarika dari nomor absen 30. Saya Fiku Nathanael dari absen 33. Saya Adi Rahmawati nomor absen 3. Saya Yohana Prastianingrum nomor absen 34. Saya Rinko Saputri dari absen 8. Saya Masuk Denosa Putro dari absen 23. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat makanan atau nutrisi yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Dengan media pertumbuhan dapat dilakukan isolat mikroorganisme menjadi struktur murni dan juga memanipulasi komposisi media pertumbuhannya. Bahan-bahan media pertumbuhan. 1. Bahan dasar berupa 1. Air H2O sebagai pelarut. 2. Agar dari rumput laut yang berfungsi untuk pemadat media. 3. Gelatin juga memiliki fungsi yang sama seperti agar. 4. Silika gel yaitu bahan yang mengandung natrium silikat. 2. Nutrisi. Media harus mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk metabolisme sel, yaitu berupa unsur makro seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan unsur mikro seperti magnesium dan unsur pelikan atau trace element. 3. Bahan tambahan. Bahan-bahan tambahan yaitu bahan ditambahkan ke medium dengan tujuan tertentu. Misalnya phenolate atau indikator asam basa ditambahkan untuk indikator perubahan pH akibat produksi asam organik hasil metabolisme. Antibiotik ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme non-target atau kontaminan. 4. Bahan yang sering digunakan dalam pembuatan media. 1. Agar, pepton, meatextrak, diastextrak, dan karbohidrat. 5. Penimbangan media pertumbuhan. Penimbangan sebaiknya dilakukan pada timbangan analitik dengan sensitivitas setidaknya 0,1 gram dengan beban maksimum 150 mg dan sensitivitas 1 mg pada beban 10 gram. 6. Konsentrasi dan pelarutan agar. Pada umumnya, agar akan larut pada suhu 84 derajat Celcius dan memadat pada suhu 38 derajat Celcius. Konsentrasi agar yang lebih tinggi dari ketentuan mengakibatkan proses pemadatan lebih cepat pada saat penuangan. Proses pelarutan agar dapat menggunakan hot plate dan magnetic stirrer. 7. Ketebalan agar dan luas cawan. Media agar yang sangat tipis ketebalannya masih memungkinkan mikroorganisme untuk tumbuh, dan nutrisi media masih cukup untuk memenuhi kebutuhannya. 8. Kekuatan agar. Kekuatan media padat dapat diukur dengan tripod stand dengan batang tengah atau central rod yang digunakan untuk menekan agar. 9. Sterilisasi media pertumbuhan. Media yang telah siap disterilisasi 121 derajat Celcius selama 15 menit harus dibuka sedikit tutupnya jika menggunakan wadah tutup berulir atau harus dilubangi plastiknya supaya tekanan yang dihasilkan autoklaf dapat masuk ke dalam media. 10. Pencairan kembali media agar. Pencairan kembali media agar steril dapat dilakukan pada waterbed dengan suhu 47 sampai 50 derajat Celcius dengan waktu seminimal mungkin untuk menjaga kualitas media. 11. Penuangan media ke cawan atau tabung. Keseragaman penuangan volume yang sama pada cawan Petri dapat diperoleh dengan cara memasukkan media padat yang telah larut ke dalam tabung-tabung sebelum disterilisasi sesuai volume yang dibutuhkan. 12. Penyimpanan media siap pakai. Media jadi pada cawan yang telah siap pakai sebaiknya disimpan dengan posisi terbalik dan ditumpuk tidak lebih dari 3 cawan atau dapat menggunakan Petri Bed Stretch Holder. Macam-macam media pertumbuhan. A. Medium berdasarkan sifat fisik. 1. Medium padat yaitu media yang mengandung agar 15% sehingga setelah dingin media menjadi padat. Medium setengah padat yaitu media yang mengandung agar 0,3 sampai 0,4% sehingga menjadi sedikit kenyal. Tidak padat, tidak begitu cair. Media semi solid dibuat dengan tujuan supaya pertumbuhan mikroorganisme dapat menyebar ke seluruh media tetapi tidak mengalami percampuran sempurna jika terdua. Medium cair yaitu media yang tidak mengandung agar, contohnya adalah
NB dan LB. Medium cair akan memberikan kesempatan bakteri untuk menyebar dan tercampur dengan seluruh nutrisi sehingga lebih cocok untuk mengoptimumkan pertumbuhan mikroba. 3. Media setengah padat atau semi solid, yaitu media yang mengandung agar 0,3 sampai 0,4% sehingga menjadi sedikit kenyal, tidak padat dan tidak begitu cair. Media semi solid dibuat dengan tujuan supaya pertumbuhan mikroba dapat menyebar ke seluruh media tetapi tidak mengalami percampuran sempurna jika tergoyang. Medium berdasarkan komposisi. 1. Medium sintetis, yaitu media yang komposisi zat kimianya diketahui jenis dan takarannya secara pasti. 2. Medium semi sintetis, yaitu media yang sebagian komposisinya diketahui secara pasti. 3. Medium non sintetis, yaitu media yang dibuat dengan komposisi yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya. C. Media berdasarkan tujuan. 1. Media untuk isolasi. Media ini mengandung semua senyawa esensial untuk pertumbuhan mikroorganisme, misalnya nutrien, baut agar. Media selektif atau penghambat. Media yang selain mengandung nutrisi juga ditambah suatu zat tertentu, sehingga media tersebut dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme lain dan merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang diinginkan. 3. Media diperkaya. Enrichment. Media diperkaya adalah media yang mengandung komponen dasar untuk pertumbuhan mikroorganisme dan ditambah komponen kompleks seperti darah, serum, kuning telur. 4. Media untuk peremajaan kultur. 5. Media umum atau spesifik yang digunakan untuk peremajaan kultur. 6. Media untuk menentukan kebutuhan nutrisi spesifik. Media ini digunakan untuk mendiagnosis atau menganalisis metabolisme suatu mikroorganisme. 7. Media untuk karakterisasi bakteri. Media yang digunakan untuk mengetahui kemampuan spesifik suatu mikroorganisme. Kadang-kadang indikator ditambahkan untuk menunjukkan adanya perubahan kimia. 8. Media diferensial media. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi mikroorganisme dari campurannya berdasar karakter spesifik yang ditunjukkan pada media diferensial, misalnya TSIA atau triple sugar iron agar, yang mampu memilih heterobakteria berdasarkan bentuk, warna, ukuran koloni dan perubahan warna media di sekeliling koloni. Berikut ini tabel ciri-ciri kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.